Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, bapak, ibu, jamaah Masjid Al-Hakim yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul alamin. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, segala puji juga hanya untuk Allah. Kalau ayah bunda ikut Instagram atau punya Instagram, saya ada posting beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah itu adalah sebuah kalimat sederhana sekali, tapi maknanya amat sangat dalam. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah dan hanya pantas diberikan kepada Allah. Guru kami Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor, di hadapan para santri mengatakan kalau ada manusia yang menikmati pujian manusia, sebenarnya dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Saya ulang kalimatnya dulu. Kalau ada manusia yang menikmati pujian manusia, sebenarnya dia sedang mengkorupsi haknya Allah. Karena alhamdulillah. Apa alhamdulillah? Segala puji. Apa alhamdulillah? Yang baik-baik. Apa alhamdulillah? Yang sempurna. Apa alhamdulillah? Yang hebat. Maka kita ini sebenarnya tidak ada sama sekali. Kalau bahasa Pontianaknya tak ada pakunya gitu. Apa bahasa Minangnya? Tidak ada cialah. Kalau bahasa Batu Sangkarnya we are nothing. Allah is everything. Saya baru dari Batu Sangkar, dari Nagari Minangkabau. Alhamdulillah, kemarin di Masjid Baitul Ma'mur. Luar biasa sampai di satu daerah. Masya Allah, saya bersyukur hari ini dengan izin Allah dipertemukan dengan pimpinannya Sumatera Barat. Masya Allah, Ayahanda, Buya kita semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Kalau mau lihat pemimpin, katanya lihat di sholat subuh. Kalau mau lihat pemimpin, lihat di sholat subuh. Ngomong-ngomong pemimpin, saya ingat wasiat almarhum ayah saya, Buya, dan semua yang hari ini dikasih amanah jadi pemimpin. Ayah saya almarhum pernah bilang begini: sholat, zakat, puasa, haji, umroh, sholat duha, rajin sedekah, itu bukan amalan pemimpin. Puasa, haji, zakat, umroh, apalagi? Salat duha, puasa Daud, puasa Senin Kamis. Kami punya wakil gubernur di Pontianak itu juga di Kalimantan Barat, rajin puasa, bahkan puasa Daud. Sambil, karena udah dekat kayak orang tua sendiri, saya usap-usap pahanya beliau sambil tepuk-tepuk. Ayahanda, saya bilang, amalan ini amalan hebat, tapi saya izin nyampaikan wasiat almarhum ayah saya. Bupati, gubernur, wali kota yang saya pernah temui selalu saya sampaikan. Kemarin ketemu juga di Sulawesi Tengah. Di sana tidak ada Sulawesi Tengah, Sulawesi Tengah. Di sana tidak ada ustadz, adanya ustaz. Tidak ada zakat, yang adanya zakat. Kalau zul, kita nyebutnya zul, mereka nyebutnya sum. Jadi waktu saya ketemu sama pimpinan-pimpinan itu, saya selalu sampaikan, Ayahanda, Bapak pimpinan, saya bilang, pin yang ada di bawah baju itu
itu tidak mungkin dan tidak bisa saya pakai. Amalan pemimpin itu bukan tadi yang saya sebut. Amalan pemimpin itu adalah pulpennya. Ini pulpen punya almarhum ayah saya. Jadi ayah saya dulu pesan sama kami anak-anaknya, amat sangat rugi kalau ada orang yang kasih amanah oleh Allah untuk memimpin, apakah di toko, irhamullah, apakah di perusahaan, punya bisnis. Ayahanda Arnes punya bisnis usaha yang dengan izin Allah mudah-mudahan mengantarkan beliau ke surga. Nah, jadi masjid dan lain-lain. Semua teman-teman Ustaz Riza, ada Coach Akmal, ada guru-guru saya di sini, abang-abang, beberapa pemilik bisnis tadi ada yang datang ngasih parfum, macam-macam, masya Allah. Maka jadikanlah kepemimpinanmu untuk mengajak orang-orang sekitarmu kepada surganya Allah. Itulah amalannya pemimpin. Jadi kata ayah saya, rugi sekali kalau ada pemimpin yang tidak masuk surga. Apa? Rugi sekali kalau ada pemimpin yang tidak masuk surga. Kenapa? Tadi Ustadz, Masya Allah, imam kita baca surat ke-31. Saya tidak request, aku memang sengaja baca surat itu. Saya terus terang, teman-teman yang sudah ikut SMK Subuh Menggapai Keberkahan, ayah bunda saya izin kenapa duduknya di bawah, karena memang SMK ini kajian Subuh Menggapai Keberkahan ini sudah saya lakukan dari 2012 sampai hari ini, setiap hari, every day, no holiday. Kenapa duduknya di bawah? Saya yang minta, memang dari awal kajian SMK itu tidak ada meja. Jadi kalau saya duduk di atas meja itu malah tidak bisa ngomong. Saya pengen kirim sinyal kepada teman-teman semuanya, karena ini juga live di YouTube, di beberapa kanal di Facebook dan lain, makanya harus connect ke pusat. Saya sedang kirim sinyal kepada ayah bunda yang duduk, ana ma'akum wa ana mithlukum. Saya sama seperti ayah bunda juga. Kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Sama kita. Sama-sama apa? Sama-sama punya masalah. Wajahmu adalah konten. Apa? Jadi dari cara duduk, cara menatap, melihat, itu saya tahu, oh, umat ini sedang tidak baik-baik saja. Ada yang pusing, hari ini udah mulai masuk kerja kan, libur terlalu cepat. Ada yang pura-pura sakit, mungkin biar bisa perpanjang. Tapi duit itu sudah 10 koma kata Sariza. Ada yang bahagia di atas mobil dinas, di atas mobil mewahnya, tapi sebenarnya sedang menyimpan rasa sedih yang amat sangat dalam. Masalahnya tidak jauh dari 3, penyakit, hutang, keluarga. Apa masalahnya? Kalau ketemu sama teman umur 30-an, pertanyaannya, apa kabar? Lama tak basuh. Kerja di mana? Kerja di mana sekarang gitu kan? Itu kalau umur 30-an. Umur 40-an, anak sudah berapa? Di mana-mana anak sekarang. Umur 50-an, pakai obat apa sekarang? Umur 60, pertanyaannya beda lagi. Umur 60, siapa teman-teman kita yang sudah meninggal? Umur 70, kamu siapa? Paham dah? Mungkin yang ketawanya nanti sore bisa asar gitu lah ya. Paham ya, kalau udah umur 70 pertanyaannya apa? Kamu siapa? Dia lupa sama temannya. Asal jangan lupa sama istri ya. Ingat cerita saya yang pernah cerita di Instagram itu kan, saya ceritakan ada kakek-kakek umur 70-an manggil istrinya itu my honey, my sweetie, my sweetheart, ya Humaira. Waduh, istrinya kelepek-kelepek tiap hari. Ditanya, Buya, kek, kok bisa romantis itu sampai umur 70-an? Oh, nanti saya kasih tahu rahasianya. Cepat lah kek, nanti malam jam 12 malam tidak ada orang baru saya kasih tahu. Tapi benar dia kasih tahu ya? Iya, saya kasih tahu rahasia. Begitu jam 12 malam tidak ada orang di kiri kanan, dia bilang, mau tahu enggak rahasianya kenapa saya bisa manggil istri itu ya Humaira, my sweetie, my honey, my sweetheart? Tahu kenapa? Saya lupa nama asli istri saya. Jadi Bundo,
Hati-hati Bunda kalau ayah sudah mulai my honey, my sweetheart gitu ya. Coba tanya, jangan-jangan beliau lupa nama Bunda yang asli. Masya Allah, tabarakallah. Ana ma'akum wa ana mislukum. Saya sambungkan tadi, amat sangat rugi ketika ada orang yang dikasih amanah oleh Allah menjadi pemimpin. Kalau hari ini mungkin pikiran kita pemimpin adalah Bapak Gubernur, padahal sebenarnya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kata Allah, adalah pemimpin. Minimal pemimpin untuk dirimu sendiri. Matamu, telingamu, mulutmu, tanganmu, kakimu, hatimu, itu adalah anggota pimpinan yang harus kau pimpin ke jalan yang benar, hak. Kenapa? Thumma, ayo saya. Latus alumna yauma idzin anin na'im. Kau pasti diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat yang Allah berikan. Naik Avanza, ada pertanggungjawabannya. Naik Land Cruiser, ada juga pertanggungjawabannya. Punya cincin emas 1-2 gram, ada hisapnya. Punya cincin berkilo-kilo, nggak kebayang saya gimana bapak pakai. Miring ke kiri. Wajah cantikmu ditanya Allah, wajah ganteng dihisap Allah. Pendek umurmu ditanya Allah, panjang umurmu juga ditanya oleh Allah. Tsumma latus alunna yauma idzin anin na'im. Maka ya Bunda, silakan toleh samping kiri kanan. Tidak ada manusia ini di dunia ini yang tidak punya masalah. Semua sedang bingung dengan pertanggungjawabannya masing-masing. Jangankan nunggu akhirat atau kuburan, di dunia aja udah kelihatan kok. Saya ketemu sama salah satu orang kaya di satu daerah, sangat kaya, kaya raya, sangat dihormati di komplek perumahan itu. Kalau saya sebutkan nama kompleknya yang langsung tahu, tapi saya tidak sebutkan. Pokoknya komplek elit. Begitu saya sampai datang ke rumahnya, saya lihat Masya Allah, pintu gerbangnya tinggi besar, mobil-mobil keluaran terbaru, Mercy G-Series, Mercy yang modelnya kayak kotak gitu, yang harganya berapa miliar itu, berjejer naik ke atas rumahnya. Orang ini sangat dihormati, sangat terkenal dermawan, sangat baik, dan orang taunya ini orang Masya Allah soleh, pengusaha soleh, rajin ke masjid, suka nyumbang, dermawan. Apa? Pamurah. Kalau kata orang Minang tadi malam saya baru belajar, pamurah. Lawannya pamurah, sampili. Tidak ada rumah makan sampili di sini ya. Tidak ada yang mau datang ya, nasinya dihitung. Jadi ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, begitu saya naik ke atas ke rumahnya di lantai 2, ada kolam renang luas, lebih lebar dari masjid ini ayahnya. Kolam renang di rumahnya. Baru saya naik di pojok sebelah kanan sana, beliau nepuk pundak saya lalu bilang, itu masalah saya Ustaz, tolong doakan Ustaz. Oh kalau di masjid kagak. Tahu apa yang ditunjuknya di pojok sana? Istrinya sedang tidak pakai jilbab, ngangkat kaki, mohon maaf, sambil ngerokok. Foto-fotonya foto-foto umroh semua dikeluarkan. Saya lagi sedih itu Ustaz. Oke, kita bicara di tempat lain. Nangis. Ternyata Mercy G-Series tak bisa menyelesaikan istri. Duit dia yang miliaran tak bisa bikin dia selamat dari urusan rumah tangga. Ayah bunda, kenapa Allah hadirkan masalah? Apa itu penyakit? Apa itu hutang? Apakah itu masalah keluarga? Suami soleh, istri konslet. Ada. Siapa? Nabi Nuh. Siapa? Nabi Lut alaihissalam. Orang bilang istri Ustaz kok begitu? Loh, istrinya Nabi aja nggak taat,
Jadi ayah bunda tenang, ayah bunda ujiannya belum seberapa. Boleh tepuk sebelahnya, bilang saudaraku tenang saja, masalah kita tidak seberapa. Masalah kita sama. Yang membedakan adalah nominalnya. Gak usah kuat-kuat ya. Saya tahu banyak yang sedang sakit karena bukan jatuh cinta tapi jatuh tempo. Baru nyambung semuanya. Itulah keluhan umat di Sumatera Barat ini. Jatuh tempo. Itu mobil keluaran 2020 tidak ada rasa AC-nya itu. Kenapa? Motormu sejuta kenangan, motorku sejuta sebulan. Yang ketawa ini antara pelaku dengan tersangka ya. Coba tidak usah angkat tangan ya. Saya mau lihat aja senyum-senyumnya itu. Iya. Jadi saya tahu masalah orang di Sumatera Barat ini sama. Ada yang terlihat hebat, terlihat keren, terlihat wah. Semua orang mengeluh-ngeluhkan. Begitu duduk berdua, bawa tisu, terbang dari Jakarta nungguin saya di Pontianak, bawa tisu, niat betul sudah mau nangis. Apa masalahnya Pak? Gimana Ustaz? Begini. Quran ini ayah bunda yang kita pelajari ini sempurna. Tadi saya bilang suami soleh, istri error. Ada sebaliknya, istrinya masya Allah soleha, ratu majelis taklim. Senin biru, Selasa hijau, Rabu kuning, Kamis merah. Tahu apa Bu? Dress code. Banyak ibu-ibu tak bisa masuk majelis taklim, tak mampu beli dress code-nya. Bukan karena tak mau ngaji. Saya temuin tuh ibu-ibu yang begitu tuh. Yang satu pakai sisesa, satu CCT, satu tahap-tahap jilbabnya. Saya pun baru tahu ada jilbab harga segitu-gitu tuh. Rupanya beda kelas, beda level. Sekarang yang lagi booming button scruff. Ustaz kok tahu? Ya, tahu. Saya pelajari mall-mall itu apa aja isinya. Karena saya sering bilang kan, kalau masuk mall semuanya jadi muzaki. Coba bilang. Kalau masuk mall semua jadi muzaki. All hitam 50% semua dibeli. Semua yang warna hitam maksudnya. Kalau masuk mall semua jadi muzaki. Wah, murah banget gitu. Giliran masuk masjid mendadak mustahik semuanya. Bukan di sini ya, di Samudra Atlantik, kedalaman 732. Mau bukti? Lihat nanti kalau Idul Adha. Banyak yang kurban atau banyak yang minta daging kurban? Ayo jawab. Malu-malu jawabnya. Banyak yang minta atau banyak yang kurban? Mobilnya 100 juta, 150 juta harga mobilnya, dicicil ada yang cash. Giliran sapinya belah 7. Ini yang ketawa ini kenal sama pelakunya atau dia bisa. Sini kan tidak ada yang ngerokok kan? Tidak ada di sini ngerokok. Di luar saya wallahu a'lam. Satu hari 10.000 satu bungkus. 30 hari. Ayo 10.000 kali 30 hari. Jangan pura-pura bohong. 300.000 kali 12 bulan. 3,6. Bisa beli kambing? Bisa. Kok tidak terbeli kambing? Tidak dianggap penting. Apa pada diam? Sedang merenung. Onde-onde. Sambil diambu. Apa? Sambil diambu. Coba aja lihat ayah bongkar kotak amal. Mana yang paling banyak masuk di kotak amal? Yang warna merah atau yang abu-abu? Nah, makanya hidupnya abu-abu. Padahal ayah bunda, siapa yang bawa uang 100.000 ada enggak? Sekarang saya mau lihat ada enggak? Pinjam, enggak, saya minta enggak? Masya Allah, izin Ustaz. Yang paling siap untuk masuk masjid itu yang warna merah ya bunda, karena sudah pakai kopiah. Coba tengok, pakai kopiah enggak nih?
Bunda coba lihat di belakang yang pakai kopiah ini ada perempuan yang sedang menari. Ada yang bawa duit 2.000. Apa ini? Cerdas. Satu kualitas 100.000, satu kualitas. Lihat duit 2.000. Nah ini pas saya ngomong di Minang nih, Masya Allah, di tanah Minang. Tahu duit 2.000? Lihat belakangnya, tulisan gambar apa? Orang menari. Tari apa? Tari apa yo? Dari mana tari piring itu? Dari Minang. Jadi ayah-ayah, para ayah, kalau ngasih istri yang warna abu siap-siap dilempar. Siapa tadi yang punya duit ini? Saya ganti ya. Saya tukar. Karena yang ini hadiah ya, tidak ada, bukan menggandakan uang, enggak. Yang tadi dapat modalnya 100.000, saya balikkan uangnya plus ada hadiah. Nah yang tadi bawa 2.000 juga saya kasih hadiah. Masya Allah. Nah, inilah melipat gandakan uang di masjid. Hadiah bang, akadnya bukan apa-apa hadiah. Saya pinjam aja tadi. Nah, jadi ya yang bunda, yang baik yang dirahmati Allah, setiap orang punya masalah. Tinggal bagaimana merespon masalah tersebut. Dan tempat kembali terbaik adalah masjid. Kenapa? Coba aja lihat. Pintunya ada berapa nih ayah? 1, 2, 3 pintu. Siapapun yang datang, kalau terlambat di belakang. Siapapun yang hari ini datang, apapun jabatannya, berapapun saldo rekeningnya, berapa banyak pun masalahnya, begitu imam bilang Allahu Akbar, semua kita angkat tangan, Allahu Akbar. Mau mobilmu mewah, motormu besar, Harley Davidson, Ducati, apapun kendaraanmu, di hadapan Allah kau sama kecilnya. Kau kentut, wudhu dulu. Apa falsafahnya masjid? Siapapun engkau menghadap Rabb yang sama, yang maha besar. Ketahuilah kata Allah, masalahmu besar, tapi aku lebih besar. Harusnya begitu takbiratul ihram tadi, Allahu Akbar, kita sudah tahu dan mengatakan pada Allah, ya Allah, aku ini, apa tadi bahasanya? Tak ada apa-apanya tadi apa? Tidak ada. Tidak ada cialai. Allah susahnya. Nah Allah pun kan saya tak bisa bahasa Minang nih ya. Nah gitulah pokoknya. Tidak ada cialai. Kecil, we are nothing. Tapi hebatnya ya bunda, ada satu amalan yang tidak ada di tempat agama lain, yaitu sujud. Begitu kita meletakkan kening kita ini, yang sering kita bangga-banggakan ini, yang kata kita pintar, lulusan luar negeri, ekspor, ahli di bidang apapun, sujud sama satu level dengan kaki yang biasa nginjak, mohon maaf, nginjak kotor. Hebatnya, saya bikin lagu kemarin dengan teman-teman influencer, berbisik di lantai, terdengar di langit. Ayah bunda, sebenarnya apapun masalah yang sedang dihadapi, rumus pertamanya hanya sujud. Allah bilang di Quran, wala nudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Allah tuh tidak pengen yang lain, kasih ujian besar, kasih ujian kecil, kasih penyakit, kasih hutang, kasih masalah keluarga. La'allahum yarji'un, tujuannya cuma satu kata Allah, aku pengen kau kembali kepadaku. Saya yang undang 10 tahun di Gontor, ngerasa sudah benar rasanya gitu. Begitu kuliah di S2 di Malaysia, saya tinggalkan 2 hal, dan itu kebodohan saya yang amat sangat. Dan selalu saya ceritakan, supaya apa? Supaya adik-adik saya, abang-abang saya, udah saya, uni saya, ya kan? Ajo, ete, uni, jangan mengulang kebodohan saya. Saya pernah di pondok pesantren meninggalkan 2 hal, dan itu kebodohan yang amat sangat. Apa kebodohan saya? Saya tinggalkan Quran dan saya tinggalkan masjid. Jadi saya sholat Jumat aja seminggu sekali. Saya tetap sholat zuhur, subuh, asar, tapi telat terus. Zuhur tuh 2:30,
Asar itu udah jam 5 kurang. Dan saya pikir I'm fine, tidak ada apa-apa. Maka saya bikin buku judulnya Musalmis itu. Salah satu isi di buku Musalmis itu STW, sholat tepat waktu. Kita ini lucu, coba diulang. Kita ini lucu. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Ini orang kurang sehat. Coba diulang ya, senyum. Kita ini lucu. Kita ini lucu. Sholat sering telat, tapi minta rezeki cepat. Tolong terjemahkan pakai bahasa Minang. Apa bang? Awak ko lawak, sembayang lambe, minta rezeki capek. Bisa paham yang di seluruh Indonesia? Oh, banyak orang awak di sini yang nonton ini. Kami di Australia Ustaz, kami di Malaysia Ustaz. Bisa bahasa Minang kan? Satu-satunya kota yang tidak ada rumah makan Padang di sini lah dia. Saya cari-cari tidak ada tulisan rumah makan Padang. Padahal di Malaysia di mana-mana banyak semuanya. Awak kok lawak, sembayang sholat lambe, minta rezeki capek. Ini orang kurang, awak sakit. Apa yang sakit? Sakit jiwa. Oh, jiwa. Soalnya dia bilang, oh, bahasa Minang tuh gampang. Kalau ada ing di akhirnya katanya tambah aja a. Gunting, buntiang. Bunting, buntiang. Kuping, kupiang. Salah, talingo. Masya Allah. Apa yang mau saya sampaikan? Panjang, saya kasih mukadimah tadi. Satu kalimat dari Allah. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Dikasih masalah sama Allah supaya kembali kepada Allah. That is the point. Ayah bunda pernah lihat pengamen? Pernah lihat pengamen? Ada pengamen di Sumatera Barat? Baru pegang gitar, jreng, langsung kasih duit. Apa artinya? Capek lah, baik. Oh, pergi itu baik. Disingkat-singkat ya, banyak huruf yang hilang. Al-harfu mahdhufah berarti di Padang ya. Capek lah, baik. Apa artinya capek lah baik itu? Kalau begitu dia jreng langsung kasih duit. Mau makan, cepat pergi, saya tidak mau dengar suaramu. Tapi kalau yang datang ini penyanyinya suaranya bagus, vokalnya bagus, misalnya Rizal Armada misalnya gitu, berani jreng langsung kasih duit. Minta berapa kita? 1 album. Bang, mainkan bang. Pergi pagi pulang pagi. Halo bos, mainkan semuanya bang. Selesai dia nyanyi, kita pasti tanya sama pengamen ini, abang tinggal di mana? Dima ya? Dima tinggal. Dia sebutkan sini. Anak ada. Udah makan atau belum? Wah, kita kasih makanan, kita suruh bungkus, kasih jus, kasih macam-macam. Selesai pulang kita kasih uang. Berani kasih uang 100 ribu? Pasti kita kasih lebih, bahkan 300. Ayah bunda, kalau ada yang merasa sudah berdoa kepada Allah, sudah meminta kepada Allah, berlinang air mata, kok belum dikabul-kabulkan? Bukan Allah tidak sayang. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah tuh berfirman mengatakan kepada Jibril, da'hu ya Jibril, biarkan Jibril. Jibril sudah bilang sama Allah, ya Allah, ini orang saleh, ini orang taat, ini orang baik ya Rabb. Setiap hari meminta kepada engkau, meminta menyebut namamu, taat dia. Kenapa tidak kau kabul-kabulkan ya Rabb? Apa kata Allah? Da'hu ya Jibril, biarin. Aku pengen dengar tangisannya. Aku pengen dengar dia tetap merintih kepadaku. Ini yang saya alami ya benar. 8 tahun saya pulang dari Malaysia itu. 2012 saya pulang, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Sampai 2019 itu masih mikul beras ya. Sampai sekarang masih. Tapi bertanya juga, sampai kapan aku kayak gini? Kalau lihat saldo minta maaf,
orang ngomongkan terus, kau ngurus anak yatim bagus, tapi ngurus keluarga juga harus ditunjuk-tunjuk. Tidak ada yang mau salam centang. Saya sempat bertanya juga kapan. Tapi setelah saya paham filosofi tadi mengambil itu, oh Allah pengen saya tetap nangis di hadapannya. Allah pengen ngajarkan saya. Akhirnya ayah bunda saya dapat 3 hal pelajaran yang amat sangat mahal bagi saya, dan saya akan selalu bagikan ke siapapun. Ayah bunda mau catat boleh? Tidak ada masalah. Ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah bunda, itu adalah buah dari apa yang sedang kita jalani. Ada orang kena masalah baru kenal Allah, kena masalah baru dekat sama Allah, kena masalah baru kembali ke masjid, kena masalah baru dia bertaubat. Betul tak? Orang kembali ke Allah itu 2 pintu. 1 karena masalah, yang kedua karena syukur. Tapi yang syukur ini sedikit. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang bersyukur. Hidup sehari-hari sampili, begitu sakit baru dia dermawan. Betul tak? Semua mau disedekahkan. Waktu menjabat, waktu di atas, semua orang hormat. Begitu turun, semua orang pengen jatuhkan. Tidak ada nama lagi kita. Sedikit kecil demi Allah. Kalau mau lihat bagaimana lemahnya kita, lihat ketika orang mati, baju dipakaikan. Betul tak? Ayah anda artis ini kan bosnya kain kata tadi kan. Bahan paling mahal setahu saya ada wol ya. Tapi ada orang meninggal pakai kain wol? Kainnya murah sekali. Berapa 1 meter kain kapan tuh ya? 10.000. 10.000. Nggak ada yang pakai batik gitu karena pengen cinta Indonesia gitu. Semua. Lihat, mandi dimandikan, baju dikafankan, di atas tanah saja sudah lemah. Coba diulang. Apalagi di dalam tanah. 1 hari orang nangis ayah bunda, 2 hari orang nangis, 3 hari orang nangis, hari keempat, hari kelima cetak Yasin. Habis itu manusia sudah berjalan dengan aktivitasnya masing-masing. Kita sendirian di alam barzakh. The one and only. Secinta-cintanya istri, secinta-cintanya suami, tidak mau masuk kuburan sama-sama. Bahkan banyak ayah-ayah yang datang ke saya curhat, Ustaz, duit saya banyak, sekian miliar, saya belum mati, anak saya sudah rebutan harta warisan, sudah minta jatah ruko ini buat aku, berkelahi padahal anak lulusan luar negeri. La haula wala quwwata illa billah. Ayah bunda yang baik yang dirahmati Allah, lihatlah betapa lemahnya kita di atas tanah, bagaimana dalam tanah. Maka di Minang ini kan ada budaya pulang basamu. Apa? Bawa bekal enggak kalau pulang basamu? Apa yang paling pertama dibawa? Bintik. Gelang emas bawalah untuk display dikit ya. Untuk sambil ngado-ngado rendang dulu ya. Ya kan? Bisa aja Ustaz. Tapi kan fakta. Ya kan? Untuk nari piring tadi. Pulang basamu yang jaraknya cuma 24 jam, 30 jam, 40 jam perjalanan, itu bawa bekalnya luar biasa serius. Bagaimana pulang basamu ke kampung akhirat nanti? Harusnya bekal kita lebih banyak. Maka ya bunda, tadi saya bilang masalah yang sedang dihadapi itu adalah pintu gerbang saja untuk Allah memperkenalkan dirinya, supaya kita lebih dekat sama dia. Ada 3 poin yang saya mau sampaikan kepada ayah bunda. Buah dari tauhid. Saya perlu waktu bertahun-tahun untuk menemukan ini. Saya perlu waktu bertahun-tahun menemui beberapa orang ustaz, beberapa orang guru, meresume bagaimana mereka bisa naik lagi ke permukaan, muncul lagi setelah mereka hancur babak belur di bawah. Yang terakhir yang saya dapat Ustaz Edith Lew, mungkin ayah bunda pernah dengar. Kemarin saya sama-sama beliau di Azikra ngobrol cerita, dan ternyata hampir semua orang-orang besar, orang hebat itu startnya dari bawah. Kenapa Allah kasih kita masalah? Supaya lembut hati kita. Kenapa Allah kita kasih masalah? Supaya kita nanti ketika sudah di atas, IWS, ingat waktu susah. Saya makan di rumah makan Minang, rumah makan Padang di Pontianak. Tulisannya tuh besar-besar, ingat waktu susah. Saya foto dan saya jadikan materi sampai hari ini.
Dah saya bilang, mantap tidak tulisan dah. Yo. Orang Minang jualan rumah makan Padang di Kalimantan Barat sana. Tulisannya tuh di rumah makannya, ingat waktu susah. Mantap saya jadikan materi. Nah yang udah 3 poin. 1, masalah ini akan segera selesai kalau kita pegang kuat 3 prinsip ini. 3 prinsip tauhid. Yang pertama, jangan pernah berharap kepada manusia, siapapun dia. Kenapa? Kau pasti kecewa. Siapa? Pasangan dia manusia. Orang dekat manusia. Anak manusia. Jangan pernah meletakkan harapanmu kepada makhluk. Tugas kita mengajak, menghimbau. Tadi saya bilang pemimpin, bikin aja surat himbauan, bikin aja surat ajakan. Masalah orang nanti mau ikut atau enggak itu urusan dia sama Allah. Tapi kita sebagai yang mengajak, sebagai suami yang mengajak, sebagai ibu yang mengajak anak, istri mengajak suami, tugasnya sudah selesai. Kita paling jauh hanya mendoakan. Merubah tidak bisa. Demi Allah tak bisa kita merubah. Yang bisa kita lakukan hanya mengajak. Yang kedua, jangan pernah meminta kepada manusia. Mengemis-ngemis, tolonglah Pak, cuma Bapak yang bisa bantu saya, cuma Bapak yang bisa bantu saya. Jangan ayah bunda, jangan hinakan dirimu di hadapan makhluk. Kalau ketemu manusia, bilang aja, saya lagi ada agenda begini. Kalau bisa bantu, alhamdulillah, tidak ada masalah. Saya datang kepada antum, datang kepada datuk, datang kepada tuan, datang kepada puan, datang kepada uni, datang kepada uda, tidak untuk meminta, hanya bercerita. Kalau uni bisa bantu, alhamdulillah. Tidak ada masalah nih, doakan ampun. Gitu rumusnya. Oke? Jangan tertipu sama rumah besarnya. Saya udah sering ketemu sama orang yang rumahnya besar, bayar listrik tak mampu. Betul, karena dulu dia sukses pernah. Begitu Covid nyungsep. Ya kan? Dulu we are the best. Kita bisa apa? Bisa bangkrut. Ini sisa-sisa kejayaan dulu, Ustaz. Pusing saya, datang saya nangis. Bayar karyawan THR karyawan 1.500 orang tak mampu. Hampir tidak bisa bayar. Nangis. Rumah besar. Jangan berharap kepada manusia. Jangan meminta kepada manusia. Yang ketiga terakhir, jangan pernah ayah bunda tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Apa yang ketiga? Jangan pernah tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Inilah makna terjemahan tadabbur setelah saya berjalan kurang lebih 10 tahun keliling-keliling ini ketemu dengan berbagai macam orang. Makna kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang kita baca 17 kali setiap hari itu ya Bunda, itu artinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu kalau dalam lafaz bahasa Arab artinya sebenarnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Kami menyembah hanya untukmu ya Allah, tapi iyyakanya dimajukan ke depan, menunjukkan bahwasanya the one and the only, satu-satunya tempat kami menyembah dan satu-satunya tempat kami minta pertolongan. Kata-kata nasta'in, meminta pertolongan ke Bunda, tidak boleh meletakkan sandaran kepada makhluk, tidak boleh meletakkan harapan kepada manusia, dan jangan pernah tunjukkan kesusahanmu di hadapan manusia. Kalau mau nangis, di atas sajadah. Karena Allah As-Sami' Maha mendengar. Saya berdoa, ayah bunda, waktu saya dihina orang, dicaci maki, ditunjuk-tunjuk muka saya, dibilang macam-macam, dibilang makan duit anak yatim dan seterusnya. Saya waktu itu tidak mau cerita juga sama mama, saya tidak mau cerita sama istri, saya tidak mau cerita sama siapapun. Saya nangis di atas sejadah. Ya Rabb, Engkau yang paling tahu apa yang aku lakukan. Aku tidak ada niat sedikit pun untuk artinya. Aku mau klarifikasi pun, aku lagi miskin, aku lagi susah, motorku jelek, kendaraanku, rumahku ngontrak. Mana dia percaya? Orang miskin itu ya bunda, kalau ngomong benar pun dia nggak kentut aja sama orang miskin. Tapi kalau lagi kaya pejabat, kentut aja jadi mutiara hikmah. Saya bilang, ya Rabb, saya tidak akan minta klarifikasi manusia. Kalau Engkau izinkan, naikkan dan munculkan saya lagi ke permukaan, ya Rabb.
angkat derajat saya ya Allah. Saya pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengenal Quran, mengenal masjidmu, supaya mulut saya didengar orang ya Allah. Angkat saya lagi ya Rabb. Iya kan aku dua, iya kan. Beli nama iman ke bunduk. Saya kalau ingat itu tidak bisa. Makanya saya bilang saya duduk di bawah. Ana ma'akum wa ana mithlukum. Saya sama seperti ayah bunda itu. Punya masalah, punya ujian. Saya manusia biasa, makhluk biasa. Tapi kalau ayah bunda meletakkan harapan kepada Allah, ayah bunda pasti bahagia. Demi Allah pasti bahagia. Kenapa hidup kita sering kecewa? Kenapa hidup kita sering sedih? Kenapa hidup kita sering nangis? Kenapa hidup kita sering sakit? Karena kita terlalu banyak meletakkan harapan kepada, betul enggak? Kecewa enggak berharap sama manusia? Kecewa enggak berharap sama manusia? Istri, suami, anak, menantu, keluarga pasti kecewa. Demi Allah, kecewa. Jadi yang punya masalah, yang punya ujian hari ini, tenang-tenang. Ada Allah yang Maha Besar. Di balik ujian pasti ada rahmat. Allah tuh bukan benci ayah bunda. Allah sayang sama kita. Coba tepuk sebelahnya, bilang Allah sayang kita. Tepuk Bapak Gubernur, enggak Bapak bilang Pak Gubernur. Allah sayang kita. Allah sayang Pak Gubernur. Allah sayang Tuhan. Allah sayang Bunda. Allah sayang Abang Kakak. Allah sayang. Mana ada Allah benci? Kalau Allah benci dicabut sudah nyawa kita. Kalau Allah benci sudah dicabut pernapasan kita. Allah sayang sama kita, dikasih ujian supaya kita dekat sama dia. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon doanya saya, Ustaz Riza, beserta istri, saya dan istri kami hari ini pulang Padang, Batam, Jakarta pun Lampung. Agak panjang rute kami. Mohon doanya. Saya senang sekali ada di Nagari Minangkabau ini, Masya Allah, di bumi Minang ini senang. Makanannya cuma ada dua, enak sekali sama enak banget. Tidak ada rasa yang biasa sudah. Tadi malam tuh nambah berkali-kali sampai malu kita di rumah Pak Haji. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa nikmat Allah beri di bumi Minang ini. Masakannya, orang-orangnya baik-baik, mustahil lapar. Makan aja kerja kita di sini, Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Semoga orang-orang di Minang ini masuk surga semuanya. Kalau nanti masuk surga jangan lupa ajak saya. Ya, kalau Bunda mau duluan masuk surga boleh, saya terakhir. Ya kan? Karena banyak orang masuk surga tapi tidak mau mati gitu. Ada yang mau masuk surga? Ada yang mau mati? Oh, tidak mau. Padahal masuk surga harus mati dulu. Semoga yang punya penyakit Allah sembuhkan. Semoga yang punya kesulitan Allah mudahkan. Semoga yang sedang sedih Allah bahagiakan. Yang sedang berkeluarga, keluarganya harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, anak, cucu, alim, alimah, soleh, solehah, sampai hari kiamat menjadi orang-orang yang dekat, tunduk dan patuh kepada Allah. Dan mudah-mudahan sebelum kita meninggalkan dunia ini, Allah izinkan kita sampai ke Baitullah. Allah sampaikan kita ke tanah suci Mekah, bisa berziarah ke makamnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersalawat sama-sama. Mudah-mudahan salawat ini bisa melembutkan hati kita, mengingatkan kita, menambah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Belum pernah dengar salawatnya? Pernah belum hafal ya? Nanti saya kirim teksnya ya. Ini salawat bagus sekali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Dengan mengingat Nabi Muhammad itu obat hati kita dan sembuh hati kita insyaallah. Dibersihkan dari segala penyakit hasad, dengki, dendam, dongkol dan segala penyakit hati. Wa afiyatil abdani wa
shifaiha. Semoga tubuh saya ini Allah, badan saya, mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki, organ tubuh semuanya Engkau sehatkan lahir dan batin. Nah, gitu kira-kira doanya. Jadi bunda yang punya keluhan di kaki, punya jantung, punya darah tinggi, tekanan darah, peredaran nggak lancar, baca salawat ini insya Allah disehatkan Allah. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Badan saya sehat sembuh lahir batin. Wa nuril absari wa diyaiha. Mata ini dikasih nur, dikasih cahaya sama Allah supaya bisa melihat kebaikan, melihat peluang bisnis, melihat kebaikan, melihat hasanah, melihat yang baik-baik, sampai nanti bertemu Allah juga bisa melihat Allah. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nanti Ustaz saya kasih teksnya, Ustaz nanti ajarkan ya sama jamaah, tanggung jawab antum ya. Kalau nanti ditanya kenapa orang Minang nggak bisa sholawat ini, ya Ustaz yang tanggung jawab ya. Ustaz Abbas. Alhamdulillah. Jazakumullah. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khair. Al-'afwu minkum. Yang baik pasti dari Allah. Yang salah datang dari saya pribadi. Mohon maaf atas tutur kata yang kurang berkenan. Saya Lukman mohon undur diri, minta doanya semoga Allah lindungi dan jaga kami sekeluarga, saya, istri, anak-anak dan juga keluarga besar Masjid Kapal Munzalah di Pontianak. Mohon doanya yang bunda, kami sedang menjalankan amanah menjadi mitra, menjadi jembatan untuk kurang lebih 6.000 pesantren seluruh Indonesia, Aceh sampai Papua, dan 500.000 anak yatim menghafal Quran. Di program Gerakan Infak Beras kita dapat amanah kurang lebih 850 ton beras tiap bulan kita distribusikan untuk pondok-pondok pesantren menghafal Quran dari Aceh sampai Papua. Mohon doanya masjid kami terus amanah, mohon doanya supaya masjid kami bisa terus menjaga kepercayaan umat ini, dan mudah-mudahan ini jadi penyebab kita semuanya berkumpul bersama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih bunda, ayah semuanya. Jangan lupa Allah sayang kita. Apa? Allah sayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.